Jangan di, bawa di hari Tuhan, woi, kiamat, setan. di hari kiamat. Eh, Yang menjadi Katakan pertanyaan, dulu coba sebelum berikan, Boy. coba berikan di kitab Injil tertulis Isa ini akan diwafatkan di hari woi, kiamat. ngana korban, ngana Katakan korban dulu, Boy. gereja ya, dong. Sebentar, Pak Nah, Templar. karena Pak Templar, Isa sebentar. ini Woi. Isa Sebelum ini diskusi, membawakan sebelum diskusi Injil, lanjut. membawakan Injil. Nah, berikan Injil tertulis Isa ini akan dibangkitkan, akan diwafatkan di hari kiamat. Mana? Baik, sekarang tolong katakan dulu orang tua ente binatang. Silakan Pak Ketua. Sudah Katakan babi dulu. anjing. Katakan Iyo, dulu orang tua ente anjing. Dewa babi. Oh, enggak, yang kita pengen dengar itu orang tua ente binatang. Saya sudah jelaskan. Kenapa saya melakukan statement demikian? Baik, itu baik, sebagai bukti ulangi. apakah Kristen yang menjadikan manusia seperti Tuhan atau Islam yang menjadikan manusia katakan seperti Tuhan. sekali Gitu lagi loh. di depan kami kalau orang tua ente itu binatang. Coba. Sudah babi Katakan. anjing. Itu anjing. Oh, kok Itu sudah jadi, berlalu. Oh, kok jadi ini sih? ngana Kok tuh yang katakan anjing, dulu. Boy. Umi Rifa, Anjing coba anak berikan bang. di dalam kitab katakan itu anjing, tertulis anjing, Isa ngomong anjing. ini akan diwafatkan. Jul jadikan aku moderator Jul. Mana. Katakan Mana, dulu. Umi Rifa? Katakan sebentar ya. Umi Katakan Rifa, dulu di depan kami. Isa ini Katakan dulu depan membawakan kitab kami. Injil. Ini yang dikatakan Makanya sebagai Wowoy Dewa bilang bertanya sama dikatakan Ibu sebagai Rifa, Malin mana Kundang tertulis di kitab versi Injil Kristen. Katakan dulu di depan bahwa Isa kami ini kalau akan orang tua ente diwafatkan itu di hari binatang. kiamat. Coba woi, katakan dulu depan kami Itu orang berarti tua ente itu binatang. kalau Ibu Rifa tidak bisa memberi. Jul di mute dulu. Katakan dulu di depan kami di sini Kenapa kalau orang tua takut ente itu dulu? binatang. Woi, katakan dulu woi. Katakan dulu woi depan kami woi. Katakan depan kami. Kenapa takut? Bukan kami takut. takut Kami menjawab? pengen dengar pernyataan. Pengen mendengar pernyataan dari woi. Yang pernyataannya itu yang tidak boleh dihujat itu hanyalah Tuhan. Nah, sekarang ente berani mengatakan, berani yang namanya menghujat Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Mau dengar? semua nabi ente hujat. Sekarang katakan di depan kami kalau orang tua ente itu dengar? binatang. Woi, katakan dulu woi, supaya enak woi. Supaya diskusinya lanjut. Ini woi. Ayo. mau kata. Baik. Siap, katakan dulu. Buka. Muhammad Baik. tolol. Mulai menghujat. Mulai. Ingat Silakan, Al-Baqarah, jangan katakan ro'ina, tapi katakanlah unzurna. Itu karena jangan biarkan mereka menghujat perkataan Allah. Itu dalam surah Al-Baqarah. Jadi kita pertontonkan kepada publik, karena ini di live kan di YouTube. Kita akan pertontonkan bahwa mereka penyembah manusia ini, mengaku beragama Kristen ini, sejatinya mulutnya adalah penuh dengan kebencian. Bahkan Bang Dewa sudah membuktikan mereka sendiri, jangankan nabi kita, Tuhan mereka, orang tuanya sendiri mereka hujat. Untuk membuktikan bahwa dia tidak menuhankan mamanya, dia mengatakan mamanya binatang. Ini bukti. Makanya dalam Al-Quran itu kan jelas mereka tuh sama seperti hewan ternak. Jadi perbuatan jahat itu bisa diwujudkan dengan lisan, dengan tangan, dengan perbuatan. Itu ajaran kasih yang sesungguhnya. Dengan mengatakan orang yang dia tidak kenal, jangankan nabi kita, orang tuanya saja dia katakan tolol. Ya sudah, ngapain lagi berdiskusi dengan orang seperti itu gitu. Apa layak orang seperti itu berbicara, membawa data, membawa pemahaman? Orang tuanya saja dia hujat. Untuk apa gitu? Nggak penting gitu ya. Ajaran kasih seperti itu ajaran kasih. Ajaran kasih ini menurut David Lamar ya, di American Holocaust, ajaran kasihnya kedok Kristen ini untuk menutupi kebiadaban Kristen masa lalu dan hari ini. Memang kenyataannya seperti itu. Mereka tuh kalau mayoritas menindas zalim biadab, contoh Papua, mengklaim ini tanah Injil. Kalau ndak Raja Empat ngizinkan si misionaris masuk ke sana tuh ndak diizin ndak masuk ke sana dia. Gitu loh. Nah, ini orang ini. Kalau minoritas ya kan licik mengkhianatkan kehendak. Ini model-model orang ini. Kenapa? Mereka ini sebenarnya
malu tapi tidak mau nutup malunya itu. Karena kan datuk dia dulu, nenek dia dulu tu pengkhianat. Londo ireng, bahasa Jawa itu londo ireng gitu loh. Bahasa Melayu itu belandi hitam, pengkhianat. Nah, jadi sekarang dia nak membersihkan diri gitu lah. Semua narasi mereka itu seperti itu, kebencian tadi tengok tuh. Mengaku pendeta, manis mulut, ya kan? Tapi memang penerapan ajaran kasih Kristen itu memang diterapkan memang tadi kan? Hendaklah kau tu licik seperti ular dan tulus seperti merpati, kan Matius 10:16 kan. Nah, ular ini iblis gitu loh. Tengok kan ular, kata ular kan slow depan kita kan. Mana pernah ular tu langsung garang-garang ada, slow aja gitu loh. Jadi yang bisa kita lihat tadi itu jelas ya. Jangankan dia akan menghina agama kita, menghina nabi kita, menghina Allah kita. Sedangkan orang tuanya yang melahirkannya aja dia hina, dia terang-terangan menghujat orang tuanya di hadapan di hadapan publik gitu. Ini disebut dengan tampar pipi kiri kasih kanan. Ini udah naudzubillah min dzalik ya, apalagi dia diharapkan untuk membela negara, membela perempuan lain, jangankan adiknya, orang tuanya jadi pijak. Jadi jangan pernah berharap kepada orang-orang seperti mindset seperti yang saya bilangnya nih oknum aja ya. Ya, karena saya percaya kok tidak semua orang Kristen itu seperti ini gitu. Yang betul-betul menghargai orang lain tuh tidak ada. Bayangkan gimana mau menghargai orang lain coba. Orang tuanya sendiri yang melahirkan dia. Padahal dalam 10 hukum Taurat itu diperintahkan untuk menghormati orang tua. Bayangkan 10 hukum Taurat. Kasihilah Yesus dengan seluruh segenap akal budi. Kasihilah orang tuamu. Itu 10 hukum Taurat masuk. Gimana coba mau dikatakan orang seperti ini menjadi representasi ajaran sebuah agama? Jadi tidak perlu berdebat dengan mereka. Agama ini kan kata para ulama kita kan bukan akal gitu. Kalau agama ni akal siapa nak dipakai? Makanya di kesana sampai 60,000 sekte loh sekarang. Tadi Paulus apa nama? Lupa aku nama. Simon siapa nama tu? Fatina Mira. Kamu kalau nggak tahu apa-apa nggak usah banyak cerita. Bang Dewa sudah membuat prolog dari tadi. Dia menghujat orang tuanya kemarin ketika bertemu dengan Bang Dewa. Ya, dia menghujat orang tuanya sendiri. Fatina Mira Oten naik ke atas lu. Ya. Dia mengatakan bahwa umat muslim nggak berani menghujat nabi, artinya umat muslim menuhankan nabi. Ini kan goblok gitu. Ya logical fallacy. Ya, logical fallacy-nya kacau sekali gitu. Nggak, karena mereka biasa menghujat Tuhan dia gitu. Contoh tadi kan dibikin jadi LGBT itu kan di Perancis itu kan. Iya, di Perancis itu mereka terbiasa seperti itu gitu loh. Karena secara tertulis saja kan jelas tertulis dalam kitab mereka. Kalau Yesus itu terkutuk, Yesus bahkan merendahkan dirinya, dihina, dinista. Jadi mereka harus membantu misi Yesus lah. Yeah. Kalau Yesus sendiri menghinakan dirinya, mereka harus mensupport Yesus, menghinakan diri Yesus. Malah Yesus dibilang dia binatang, anak domba. Itu kan binatang, anak domba. Sementara kita memuliakan Yesus. Kita memuliakan Tuhan yang mereka sembah. Bahkan dalam Islam sendiri, dalam Al-Quran jelas, tidak boleh kita menghina sembahan orang lain. Begitu. Bentar Jo, aku mau tutup pintu. Ini Lutfi Yamar siapa nih? Silakan. Halo Lutfi Yamar. Makin kesini makin aneh-aneh. Kejar si Woi dulu ya. Mau di skak lagi sama Dewa ya. Makasih Bang Jo, Pak Hen, Uni. Sila. Salam. Makanya Allah tuh menurunkan kitabnya, menurunkan nabi, rasul untuk menjelaskan isi kitab nih gitu loh. Gini loh maksud Allah. Karena orang yang paling tahu tentang Allah itu nabi itu sendiri yang diutus itu. Maka kita sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Ya kan? Seandainya agama diselahkan dengan akal-akal manusia, akal siapa nak dipakai? Akal orang kayak tadi itu dibilang mak di binatang. Ya kan? Akal siapa nak dipakai? Maka agama kita tunduk. Akal kita tunduk kepada wahyu dalam Islam ini. Setinggi apapun akal kalian tunduk kepada wahyu.
Itu Islam, gitu loh. Nah kalau kalian ini enggak kan ya tertulis di biblos kalian kan enggak percaya. Kalian ingkari, enggak tertulis malah kalian imani gitu loh. Makanya timbul tadi 40.000 sekte, bermacam-macam isi kepala kalian. Macam sekarang nih ada pula tuh ngaku dia Yesus tuh diri sendiri anak Tuhan, ya kan? Bermacam-macam. Siapa aja yang ada seminar baru-baru ini dia ketemu dia 6 Yang seminar siapa apa? tuh? Tentang Seminar cara kekristenan yang asli. iya, kesalahan itu Bible tuh. Siapa? 500 kesalahan di Bible ya. Itu hasil penelitian dari dokter Dokter Fang siapa? Bukan yang di Indonesia nih. Yang di Indonesia nih, kan? ini universitas ngomong siapa nih? Jadi dia adalah Iya, ketua- yang seminar, dia ketua Yesus seminar. di BMPTKKI. Jadi dia adalah orang Oh, yang bukan. ya dia orang paling pintar untuk studi Bilbika di Indonesia karena organisasi yang dia wadahi atau di bawah dia itu adalah organisasi yang membawahi seluruh sekolah tinggi teologi. Jadi bukan kelas-kelas curut ataupun kelas pendebat-pendebat yang ada di TikTok ya. Mohon maaf teman-teman. Kalau pendebat TikTok ya cuman modal PowerPoint, cuman modal bisa menghujat langsung jadi pendebat. Ini kan kacau. Mhm. Dr. Yonatan Purnomo, seorang pendeta, pendiri STT, dan pakar di bahasa Ibrani dan Yunani Koine, sudah menemukan dari hasil riset dia bahwa kekristenan yang ada sekarang itu semua dibuat oleh orang-orang yang tidak punya sanad kepada para rasul. Jadi semua cabang kekristenan yang ada 60.000 denominasi sekarang, 60.000 denominasi itu semua bersumber dari orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan sanad para rasul. Jadi setiap orang itu buat sendiri. Dan dari Neodus ya, terus termasuk Tertullianus. Ternyata Tertullianus itu gereja dia itu bukan gereja yang terafiliasi dengan para rasul. Jadi mereka ini adalah ya bidat semua gitu. Jadi bidat yang melahirkan bidat. Dan Dr. Yonatan sendiri mengakui ya, dia bilang sejak reformasi gereja ini bukan lebih baik kekristenan. Harus diakui malah kekristenan itu tambah ngawur. Bayangkan, reformasi gereja dimulai tahun 1517 oleh Martin Luther. 1517 sampai sekarang itu baru 500 tahun ya. 507 tahun. Ya, baru 507 tahun sudah melahirkan 60.000 denom. Artinya 100 tahun, 10.000 denom. 1 tahun bertambah 10 denominasi kekristenan. Dan itu akan terus bertambah, teman-teman. Kenapa? Ya karena ini, kebablasan. Setiap orang menerjemahkan Bible, menerjemahkan firman Tuhan sendiri, merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling ngerti Tuhan, merasa dirinya paling suci. Nah, ini yang kacau balau, teman-teman. Dan Dr. Yonatan itu semua bagus. Dia mengajak teman-teman Kristen untuk back to Bible. Back to ajaran Yesus yang asli. Ya, ajaran Yesus yang asli yang mana gitu. Ini yang kalian harus kembali dan kalian harus ngecek lagi gitu, yang ada sanadnya. Karena Trinitas, ya, Oneness, Sabelian, itu semua nggak ada hubungannya dengan para rasul. Itu ajaran yang dibuat oleh bidat-bidat yang terkontaminasi ajaran pagan kok. Jadi kita akan bedah ya. Kalau di channel saya tuh lagi berjilid-jilid saya bedah masalah seminar tersebut. Dan kita ungkapkan fakta satu persatu bahwa ternyata ya semua denominasi yang ada sekarang ini bidat. Mau itu Trinitas kah, mau itu Oneness kah, dan sejarah-sejarahnya juga kita bedah semua kan. Ya kenapa disebut patriarki, karena memang dianggap adalah bapa yang tersiksa. Ya, terus ya banyak sekali yang kita bedah di situ, dan ini mengejutkan orang-orang Kristen. Bahkan Dr. Yonatan Purnomo itu langsung dihujat habis-habisan dan disuruh mengundurkan diri. Nah, inilah lucunya teman-teman Kristen ya. Mereka nggak bisa balas orang punya riset. Ya. Orang udah riset setengah mati tuh. Menerjemahkan dari kanon. Ya. Dari kanon yang asli, yaitu kanon Bizantium. Sedangkan orang-orang Kristen, pada umumnya sekarang, mereka kan mengambil teks-teksnya itu dari apa? Septuaginta. Ya. Dari ya cuman lembaran yang nggak tahu siapa yang tulis, kan begitu, nggak tahu siapa yang tulis itu, tapi kalian percaya sebagai kitab suci. Sedangkan kanonisasi mula-mula
Jadi zaman dulu rupanya udah pernah ada kanonisasi pertama, yaitu Bizantium. Itu nggak dipakai, sehingga ini membuat pertanyaan, kalian ini sebenarnya bersumber dari mana? Takutnya kopekan ujian orang pun kalian jadikan kitab suci, karena nggak ada standarnya. Jadi semua dibedah sama Dr. Yonatan, dan itu membuat marah orang-orang Kristen ya. Jadi orang Kristen tuh semua ngamuk, dia bilang, wah kalau begitu kita pegangan kita salah selama ini, yang benar saja gitu. Nah ini seru nih, lu harusnya nonton tuh. Oke lah, itu aja kali ya Jo. Gimana Jo, ngeliat Pak Pendeta Esra Suruh udah reaction belum? Ustadz kayak nama dengan Esra Suruh. Lu nggak Kapan nonton? kita reaction? Lu nggak nonton? Enggak, baru gue cek. Ya akan aku siarin, aku nonton jadi. Jadi ada reaction yang di reaction nggak? Nggak ada sih sebenarnya, karena nggak nyambung juga sih debatnya. Apa temanya? Temanya tentang ini, penyalipan Yesus itu benaran ada atau tidak. Sedangkan ya biasalah Ustadz Kai ngambil datanya dari Injil Apokrifa, sedangkan si Esra Soru minta ya ini kan bicara historikal, artinya sejarah, harus ada data eksternal dong, dan kan nggak ada data eksternal gitu. Esra Soru ngotot gitu, mana datanya, sedangkan Ustadz Kai ngotot mengatakan bahwa datanya adalah Yesus tidak pernah. Tunggu, Apokrifa itu kan data eksternal by the way. Ya mereka nganggap itu data internal mereka. Loh, kalau itu apokrif itu bukan data internal, Bambang. Ya, bagi mereka yang namanya itu kan data dari Paham nggak sih, data internal itu data yang diklaim sebagai data valid diimani, kayak kita Al-Quran sama hadis itu. Apa arti apokrifa? Apokrif kan sembunyikan, berarti kan yang ditolak, artinya pandangan orang lain terhadap apa yang kita imani. Contoh gini ya, kita tuh itu masih enggak, kenapa dia tolak apokrif itu? Pertama, penulisnya kan menurut mereka kan nggak jelas, sementara Bible sendiri pembandingnya juga nggak jelas. Nah, bukan itu. Jadi apokrifa tuh sekarang gini, ada beberapa, aduh aku lupa ya, ada beberapa ayat di di Injil Apokrifa tuh Di dimasuk. Thomas. Ya, enggak, ada beberapa ayat pernyataan itu diambil sebenarnya sama mereka. Jadi agak lucu, standarnya itu nggak jelas, dan Paus sendiri mengakui itu masih bisa Iya, jadi ada ayat apokrif yang diambil oleh entah itu dokumen gereja magisterium ya. Iya, jadi ada magisterium diambil data apokrifnya. Nah jadi kenapa? Betul. Jadi Paus bilang terbuka, semua masih terbuka untuk diperdebatkan. Nah, ini polemiknya. Polemiknya adalah siapa yang menjadi otoritas tertinggi yang memilah-milah Bible. Yang ada. Itulah dibilang ini standarnya nggak ada. Itulah yang dibahas sama Dr. Yonatan Purnomo. Kita harus mengakui bahwa kita tuh sesuka hati menstandarkan sesuatu gitu. Nah itu. Esra Soru tadi ngototnya gini. Esra Soru ngotot mengatakan gini, kalau standarnya Ustadz Kainama kan artinya bukti bahwa Yesus nggak pernah disalibkan itu karena Yesus nggak pernah mati. Ya, jadi terakhir bola balik aja mereka. Sebenarnya sih kita bisa pakai ini sih, pakai data Bible sebenarnya untuk membuktikan bahwa. Dia minta data. Tapi Pak Ustadz Kainama udah ini sih, kalau menurut aku ya. Kenapa maksudnya. Orangnya nggak ngotot susahnya situ. Karena memang dia bukan debater kayak kita, kayak aku, kayak Bang Luma kan. Dia bukan debater, jadi memang dia ya ikut alur aja. Esra Soru dia memang menghindari juga untuk dihadokin sama Ustadz Kainama. Jadinya kan kita yang nonton itu kan materi yang kita sudah tahu, jadi kayak biasa aja kan. Yang seru itu ketika ada aksi-aksinya kan, kayak ada sesuatu yang bikin adrenalin gitu kan. Tunggu dari penonton memang. Ini penontonnya mana? Tapi terakhir penontonnya udah mulai agak keras. Si Jesseline-nya bagus sih, langsung di-cut.